Kalau aku sih, kalau aku pribadi nggak kesel lah, tapi kan kalau aku lebih menyayangkan ya, kasihan anaknya gitu loh. Anak ini kan masih butuh kasih sayang bapaknya. Biasanya tuh normalnya itu masih video callan, kayak nanyain bapaknya di mana, bapaknya ngapain. Itu kan wajar, namanya anak ngubungin bapaknya gitu loh. Jadi kalau di blok aksesnya ya kasihan anaknya lah gitu. Jadi gini, kemarin kan aku sempat nonton tuh ya, wawancara yang di Komnas Anak gitu kan. Sebenarnya aku ada leganya juga karena Dos sudah mengakui Ical ya. Jadi ini permasalahan tes DNA udah nggak perlu dibahas. Terus, tapi ada yang mengganjel nih di hati aku, kan bilangnya kalau masih dinafkahi sampai detik ini, katanya nggak transfer, tapi katanya ngasih cash. Ya aku cuma ngeluarin unek-unek aku aja. Aku merasa kalau bohong itu ya perlu pakai bukti dong. Kapan ngasihnya, siapa yang ngasih, uangnya dikasihinnya ke siapa gitu. Jadi ya aku ngeluarin unek-unek aja. Kayak mendingan ngakuin aja gentle, gue lagi nggak punya duit, gue nggak bisa nafkain, titik. Nggak usah bilang masih nafkain sampai detik ini. Itu kan kayak udah nyakitin perasaan anak, masih bohong juga, bohongnya di hadapan se-Indonesia Raya juga, kan harusnya malu dong, gitu loh. Berarti emang dari awal gak nafkain atau berapa? Jadi terakhir transferan itu bulan Oktober. Oktober 2020 itu terakhir. Setelah itu tidak ada ya. Jadi kalau dibilang sampai detik ini masih nafkahin, apalagi ngasih cash, itu 1.000.000% bohong. Itu kan tahun 2020 berarti. Itu kisaran berapa terakhir transfer? Nih aku kasih tunjuk buktinya ya. Ini aku kok tuh kemarin tanya sama, karena gini kan di rekening aku tuh kan rekening buat kerja ya, buat jualan, jadi banyak transferan yang masuk gitu loh. Jadi kalau misalnya ada uang masuk tuh suka nggak terasa gitu, jadi nggak akhirnya aku nanya ke kakaknya Daus, dan aku kemarin dikirimin bukti transferannya, dan kakaknya Daus juga mengakui ini transferan terakhirnya bulan Oktober. Paham. Dah, aku kalau dikasih, aku nggak ngilang-ngilangin, ya aku bilang dikasih. Tuh buktinya aku tunjukin transfernya kan masih dikasih sampai bulan Oktober. Kalau emang nggak dikasih ya aku bilang nggak dikasih lah. Orang nggak dikasih bilang dikasih kan mana? Sini kalau ngasih aku tungguin di rumah gitu. Ini menjadi maksudnya problem baru dengan arti ada yang bertanya tentang nafkah atau gimana saya ingin buat story di Instagram. Iya katanya kan orang-orang kan tahu kan kalau emang udah nggak dinafkahin beberapa bulan gitu kan, terus kan otomatis nanya kak katanya masih dinafkahin tuh gitu kan. Enggak, itu bohong, nggak ada, apalagi bilangnya dikasih cash, mana ketemu anaknya aja enggak, ngasihnya ke siapa. Jangan-jangan ngasih ke anak yang lain. Berarti kalau untuk ketemu sendiri Nggak ketemu, udah dari berapa bulan Agustus nggak ketemu. Ica nggak ketemu papinya. sering nanyain papinya nggak atau gimana? Nanyain pasti. Dia cuma nanya kapan sih mak aku ketemu papinya, aku bilang nanti setelah covid ya, jadi sekarang kan masih covid, belum boleh ketemu dulu, aku bilang gitu. Berarti kalau untuk komunikasi langsung dengan Daus Nggak ada komunikasi sampai detik ini, masih di blok ya pemirsa, jadi tidak ada komunikasi sama sekali. nungguin yang di blog. Aku di blok, anaknya di blok, semua di blok sama istrinya. Jadi WhatsApp dan lain-lain kan kemarin sudah diakui kan bahwa istrinya yang blok semua akses, ya kayak gitu, ya udah mau gimana. Oh, berarti emang dari HP-nya Daus emang yang ngeblok dari istri langsung. Iya, istrinya yang ngeblok kan kemarin udah diakuin gitu. Mungkin lebih detailnya dengan alasan apa ngeblok kan? Katanya cemburu gitu kan bilangnya. Ngapain cemburu? Kan udah tahu nikahnya sama Duda. Dudanya sudah punya anak. Jadi wajar aja kalau suaminya masih berhubungan sama mantan istri. Toh juga hanya urusan anak, nggak ada yang lain-lain. Aku juga punya suami aku fine-fine aja, biasa-biasa aja gitu. Tapi dengan adanya ini mungkin merasa terusik nggak akhirnya membuat story di Instagram Iyalah, gara-gara tentu bahwa aja.
merasa terusik, merasa dirugikan ya, karena kan nggak dikasih bilangnya ngasih. Gimana ya? Orang aku nggak dikasih, orang Ical nggak dikasih, bilangnya dikasih gitu. Itu kan namanya bohong gitu loh. Harusnya malu kalau bohong tuh. Langsung hubungin istrinya atau gimana? Kalau Nggak bisa ngubungin, percuma. Jadi semuanya di blok, mau ngubungin kemana, gimana gitu. Bingung juga ngubunginnya kemana. berarti kalau untuk nextnya dari dirimu pengennya gimana nih? Sebenarnya Apa kewajiban suami kalau untuk sebenarnya gini, kalau untuk kemarin itu kan poinnya adalah tes DNA. Ketika sudah Pak Sirait, Pak Aris Sirait menyatakan bahwa selain Dausmini tidak ada yang berhak menyatakan urusan tes DNA, udah menurut aku itu udah clear gitu. Jadi sebenarnya udah nggak ada yang perlu dipermasalahkan lagi ya. Ya besok-besok sih paling kalau misalnya ngomong tuh ya yang hati-hati aja gitu. Kalau misalnya ada permasalahan antara orang tua dengan orang tua ya cukup orang tuanya aja yang dikatain gitu ya. Anaknya mah nggak usah diikut-ikutin gitu. dengan artinya di blok mungkin pastinya ada kekesalan itu sendiri atau Kalau aku sih kalau aku pribadi nggak kesel lah, tapi kan kalau aku lebih menyayangkan ya, kasihan anaknya gitu loh. Anak ini kan masih butuh kasih sayang bapaknya. Biasanya tuh normalnya itu masih video callan, kayak nanyain bapaknya di mana, bapaknya ngapain. Itu kan wajar, namanya anak ngubungin bapaknya gitu loh. Jadi kalau di blok aksesnya ya kasihan anaknya lah gitu. Terus kalau misalnya kayak kemarin tuh waktu Januari kan Ical sempet positif COVID sekeluarga kan. Ya itu jadinya kita juga nggak ngubungin Daus, ya nggak bisa ngubungin juga gitu. terus mungkin kedepannya ada maksudnya tidak langsung nemuin Ical kayaknya atau gimana? Enggak lah, sama jadi selama dia belum memenuhi kewajibannya sebagai ayah, ya aku tidak akan memberikan haknya dia untuk ketemu Ical gitu. Ada kekesalan nggak maksudnya kewajiban dia tidak untuk anak itu? Sebenarnya aku paham adanya tidak dinafkahi lagi itu karena keadaan ya, karena pandemi gitu ya. Tapi ada baiknya, lebih baik ngomong aja baik-baik. Maaf ya, lagi nggak bisa nafkahin nih, karena aku lagi nggak ada pekerjaan atau gimana. Nggak usah bohong, bilang kalau masih nafkahin. Kenyataannya tidak gitu loh. Terus kemarin pas ketemu di Komnas Aku nggak ketemu. Jadi ya kita belum ketemu dong. Itu kan kemarin kan kita dipanggil di waktu yang berbeda gitu, seperti itu. apa dari tanggapan dari Komnas sendiri? Cukup berterima kasih sama Komnas Anak karena sudah tegas membela hak anak saya. Jadi ya aku udah nggak perlu bahas apa-apa lagi sih gitu. Karena sudah jelas ya. Sudah jelas, bapaknya aja ngakuin kok. Yang tahu masa lalu aku, yang tahu masa lalu Daus itu kan aku dan Daus, kita berdua. Jadi kalau orang lain yang kenal juga enggak, datang kucul-kucul setelah sekian tahun baru datang terus tiba-tiba ngomongin tes DNA, itu kan gak etis gitu loh. Terlalu ikut campur menurut aku, terlalu ikut campur. Dan Komnas Anak juga sudah menyatakan ya dengan tegas, tidak ada hubungannya Anda dengan anak saya. Jadi janganlah bahas tes DNA lagi ya, biar nggak malu. Mungkin harapan kedepannya gimana? Harapan kedepannya sih ya segera dibuka komunikasi antara Ical dengan Daus ya. Jangan banyak alasan. Tenang aja Mbak, suaminya nggak akan saya goda, nggak akan saya ganggu. Saya sudah punya suami, sudah hidup bahagia. Jadi kalau misalnya Ical mau ngubungin bapaknya, Mbok ya diizinin. Kasihan ya, anak kecil masih butuh kasih sayang dari bapaknya. Jangan pelit karena rezeki orang tua itu mengalir dari anaknya. Kalau pelit-pelit sama anak nanti rezekinya seret loh.